Oke, baik. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda semua yang hari ini tanggal 6 ya, bulan 11 pukul 14.08 sudah bergabung di dalam perkuliahan komprehensif kehamilan ya. Oke, baik. Saya langsung saja untuk pertemuan kali ini tentang kontrak kuliah ya. Saya akan share screen langsung saja tentang kontrak kuliah ya. Oke, saya share. Kami pakai e-learning. Iya, pakai Classroom. Tapi hadir 1 tahun. Mereka itu ada yang kasih begini dan suara. Bisa terlihat dan terbaca, bunda semua. PPT saya bisa terlihat dan terbaca. Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, baik. Untuk kesepakatan biar kegiatan perkuliahan berjalan dengan baik, bunda-bunda untuk sementara bisa di-unmute dulu ya. Jadi, nah, bunda-bunda bisa di-unmute dulu supaya suara tidak bocor seperti itu. Jadi nanti misalkan bunda mau tanya, boleh dibuka mic-nya, dibuka mute-nya ya. Jadi begitu. Oke. Ini saya rasa sudah terbaca dan terlihat ya. Mungkin salah satu bunda boleh unmute. Terbaca dan terlihat ya bunda? Ya Bu. Oke, baik saya mulai saja ya. Ini adalah kontrak kuliah komprehensif kehamilan ya bunda ya. Kontrak kuliah ini tujuannya apa sebenarnya? Yang pertama adalah RPS ya, menyampaikan RPS atau silabus seperti itu. Yang kedua, kontrak kuliah ini juga kesepakatan kita semua ya, intinya ada apa sih, kegiatan apa saja yang akan kita akan dilaksanakan atau dilalui selama kegiatan perkuliahan khususnya untuk mata kuliah komprehensif kehamilan. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa tahu pertemuannya berapa, dosennya siapa, jumlah SKS-nya berapa, kemudian mata kuliahnya apa saja, seperti itu. Jadi selama 1 semester ini ya, seperti itu. Begitu juga dengan tugas-tugas seperti itu. Oke. Ini adalah profil saya. Ada pendapat yang tidak kenal maka tidak sayang ya, gitu ya. Saya Irma Retnaning Tias, saya dosen di IIK sejak tahun 2011 sampai sekarang. Kemudian beberapa pelatihan yang saya ikuti, ini pelatihan yang memang saya ambil yang pelatihan yang lama ya, seperti itu ya. CTU, APN, Pekerti, CI Edukator, Komisi Etik Penelitian Kesehatan, kemudian akreditasi, riwayat pernah bekerja di Rumah Sakit DKT Kediri, kemudian baru saja purna menjadi pengurus IBI Ranting Pendidikan seperti itu. Kemudian alamat IG saya di prodi bagian profesi bidan ya, saya di prodi profesi bidan pendidikan bidan seperti itu, home base saya di profesi. Kemudian alamat kampus di Ikastrada, kalau saya sendiri sebenarnya di Kediri ya, asli Kediri dan di Kediri seperti itu. Jarak rumah saya sama kampus sekitar 7 km seperti itu. Kemudian pendidikan saya untuk yang terakhir itu profesi ya, lulus tahun 2020. Kemudian untuk pendidikan S2 saya dari Universitas Diponegoro Semarang. Saya mengambil minat manajemen kesehatan ibu dan anak, lulus tahun 2015 seperti itu. Itu beberapa informasi tentang saya ya. Kemudian Bunda kalau mau bergabung dengan Facebook, ada Facebook saya Rafael Dawa, nama anak saya. Ada Instagram juga, ada email, ada WhatsApp seperti itu. Masa ada beberapa, ada 2 nomor ya. Kemudian ini ada anak saya hanya 1 Bunda, umur 8 tahun seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama ini adalah deskripsi mata kuliah Bunda. Apa sih sebenarnya komprehensif kehamilan seperti itu? Sebentar. Apa sih sebenarnya komprehensif kehamilan?
Sebenarnya komprehensif kehamilan itu adalah background dari mata kuliah Askep Kehamilan. Sebentar Bunda, ada telepon dari Bu Yuli. Halo Mbak Yuli, iya sebentar, masih ngajar. Iya, 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 ikut, ikut. Dalam tempat lahir Kediri 26 Maret 1982. Ya, 1982. Ya. Agama Kristen. Oke, mohon maaf saya lanjutkan lagi, kelupaan mute tadi. Oke, jadi deskripsi mata kuliah ini sebenarnya mereview askep kehamilan seperti itu. Jadi di sini baik fisiologi maupun patologi, kemudian nanti yang pertama adalah mereview materi, yang kedua membuat kasus ya, refleksi kasus ya. Yang ketiga latihan soal seperti itu. Kenapa ada mata kuliah ini? Mata kuliah ini sebenarnya disiapkan nanti kan Bunda itu mengambil D4, persiapannya itu kan nanti selanjutnya mengambil profesi seperti itu. Nah, profesi itu sendiri itu kan nanti Bunda pastinya ikut uji kompetensi. Betul tidak Bunda ya? Bunda harus ikut uji kompetensi lagi. Nah, mata kuliah ini mempersiapkan semua itu Bunda. Jadi mempersiapkan bunda-bunda itu untuk uji kompetensi seperti itu. Karena uji kompetensi itu ada beberapa dari mata kuliah inti D3 kebidanan ya, terutama kehamilan, nifas, persalinan, KB, kesehatan reproduksi seperti itu. Nah, kita mempersiapkan bunda ini untuk soal-soal kasus seperti itu. Jadi membahas soal-soal uji kompetensi, mempersiapkan bunda untuk uji kompetensi. Makanya di D4 ini persiapannya seperti itu. Makanya diambil komprehensif seperti itu. Nah, sebenarnya komprehensif sendiri ini ada askep Bunda, ada asuhan kebidanan seperti itu. Apa yang menjadi pembeda antara D3 sama S1 ya, sama profesi ya. Kalau profesi itu nanti, Bunda itu, kegiatan perkuliahan profesi itu selama 1 tahun Bunda. Nah, Bunda ada 10 stase di situ. Ada stase anak, stase kehamilan, stase remaja, seperti mengikuti sampai yang terakhir ada stase manajemen ya, ada stase manajemen. Nah, di setiap stase itu Bunda diminta, praktek ya, praktek di lahan, kemudian Bunda diminta membuat asuhan kebidanan, askep komprehensif seperti itu. Nah, dari askep itu Bunda diminta ya seperti dulu, saat D3, ada askep, ada pendahuluan, ada materi, kemudian ada tinjauan, kasus itu sendiri, kemudian laporan kasus itu sendiri dan menggunakan manajemen Varne ya, pakai SOAP itu Bunda ya. Nah, seperti itu, kemudian Bunda ada laporan seperti itu. Nah, perbedaannya apa? Kalau untuk profesi itu ada pembahasan Bunda, jadi tidak hanya ditambahkan bab yang terakhir itu ada pembahasan, pembahasan dari askep, terus kemudian yang terakhir ada review jurnal. Bunda diminta mencari 2 jurnal di setiap askepnya gitu. Jadi misalkan askep kehamilan, Bunda ngambil di situ ada patologis dan fisiologis. Yang misalkan fisiologis, Bunda di situ juga ada jurnal, misalkan fisiologisnya tentang kehamilan trimester 1 ya Bunda diminta jurnal tentang kehamilan trimester 1. Kalau misalkan patologisnya misalkan bereklamsi, Bunda di situ juga diminta menambahkan 2 jurnal tentang preeklamsi. Nah, di situ ada dasarnya secara teori, kemudian praktek di lahan dan secara penelitian, hasil penelitian seperti itu, Bunda. Nah, kemudian yang di akhir Bunda diminta membuat satu kasus seperti itu dan yang di akhir Bunda latihan-latihan soal kasus untuk mempersiapkan uji kompetensi itu kalau di IKA Strada. Seperti itu. Nah, makanya mengacu dari situ untuk di D4 ini kita persiapkan seperti itu. Nah, dari sini Bunda nanti mulai untuk belajar untuk biasanya kan mengerjakan kasus. Nah, kalau mengerjakan kasus di sini Bunda-bunda juga membuat kasus seperti itu, membuat kasus berdasarkan karena Bunda sudah bekerja di lahan, jadi berdasarkan yang pernah Bunda alami. Berdasarkan selama ini, misalkan Bunda punya pasien kehamilan seperti ini, ya entah patologis, entah fisiologis. Kalau patologis kan Bunda pastinya merujuk ya langsung, tindakannya merujuk ya.
Nah, nanti di sini, harapannya nanti Bunda benar-benar dari kasus Bunda, seperti itu. Nah, beberapa saya ada soal-soal seperti itu, tapi, soal-soal itu bukan dari kasus asli Bunda, karena saya tidak di lahan, saya tidak praktek seperti itu. Jadi, saya ketika membuat tuh blended blended apa ya, blended learning ya. Intinya, kasus semu gitu ya, jadi mengada-adakan gitu. Membuat sesuai dengan apa yang saya mau gitu. Nah, tapi kalau di sini Bunda kan sambil bekerja. Nah, Bunda punya pengalaman, terutama di sini khususnya karena kehamilan ya departemen kehamilan berarti semua-semua kasus kehamilan yang pernah Bunda dapatkan Bunda buat soal. Nah, Bunda kan pernahnya sudah pernah penata laksanaan memberikan, mendiagnosa, memberikan pengobatan. Nah, dari situ Bunda buat satu, dibuat soal seperti itu ya. Oke, itu adalah deskripsi mata kuliahnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, eee, oke sebenarnya nih, dosen pengampu yaitu ada saya sendiri, saya selaku PJMK Bunda. Jadi PJMK itu yang bertugas untuk membagi, di dalam mata kuliah ini ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah yang harus didapatkan oleh mahasiswa, seperti itu. Nah, dari beberapa CPMK itu dibagi menjadi jumlah dosen, kalau dosennya 3 ya dibagi 3, kalau dosennya 2 dibagi 2. Nah, itu adalah tugas PJMK. Kemudian tugas saya, Sekolah kemudian Abdul saya Meja di atas sana, Mah. kemudian Mupi online saya di atas. merekap, Mah, semua dari cepat. nilai-nilai, semua dosen. Saya yang merekap, saya menggabungkan menjadi satu, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua Bu Retno Palupi Yunisiwi ya, ini Bu Palupi, mungkin wali kelasnya Bunda ya, kalau tidak salah ya? Ya Bunda ya? Wali kelasnya Bunda ya? Bu Palupi ya? Bu, iya. Iya, Bu. Iya, Iya, Bu. sudah ketemu dengan Bu Iya. Palupi? Oke. Kemudian selanjutnya Bu Anggra, ini Bu Anggrawati ya, Bu Anggrawati Wulandari. Ada yang sudah pernah masuk Bunda komprehensif kehamilan hari ini selain saya? Ada, Bu. Sudah ya. Bu siapa yang Sudah, sudah Bu, masuk? ada. Bu yang sudah masuk? Bu Anggra Ibu atau Bu Palupi? Palupi sama Bu Anggra. Oh ya, berarti saya yang terakhir ya ini ya. Oke. Baik, ini adalah dosen pengampu komprehensif kehamilan. Jadi ada departemen kehamilan begitu. Kalau dosen kami di IKA Strada itu mengajarnya berdasarkan departemen Bunda gitu. Jadi ada departemen-departemen. Jadi kalau saya tuh kehamilan, yang saya ajarkan juga kehamilan. Nanti bimbingan pun juga saya bimbingan judulnya tentang kehamilan begitu Bunda. Jadi kita ada departemen. Jadi saya bukan departemen persalinan, jadi saya juga tidak membimbing persalinan, saya juga tidak mengajar tentang persalinan gitu. Jadi kita mendalami masing-masing begitu ya. Sama dengan kayak dokter umum, dokter spesialis seperti itu, kami ada spesialisasi masing-masing begitu. Jadi kebetulan saya itu ada empat mata kuliah ya yang saya ambil untuk, spesialisasi begitu departemen namanya, kehamilan, askep komunitas, kemudian sama manajemen mutu dan, ilmu kesehatan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat tuh dari, background pendidikan saya ya Bunda, saya punya background pendidikan SKM ya, gitu ya. Oke. Baik, kemudian ini mohon maaf masih komprehensif NIFAS kemarin saya diminta tolong untuk di kelas DA1 ya untuk NIFAS ya. Ini sebenarnya, departemen kehamilan ya. Kalau NIFAS kemarin itu, 3 SKS ya seperti itu. Nah, di sini jumlah SKS-nya ada 2 ya Bunda ya. Jadi jumlah tatap mukanya ada 16 minggu, jadi 14 kali pertemuan ya, kali 100 menit. Nah, 1 kali UTS, 1 kali UAS. Kemudian tim dosen pengampu, ini ada saya sendiri Bunda Irma Retnaneng Tias, Bu Retno Palupi, dan Bu Anggrawati, seperti itu. Nah, CPMK mata kuliah, capaian mata kuliah di sini ada, review pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, review perubahan anatomi dan fisiologi ibu hamil, review perubahan adaptasi psikologis selama masa kehamilan, tanda-tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik kehamilan, review faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, review kebutuhan ibu hamil, review tanda bahaya atau komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan, review manajemen kebidanan pada ibu hamil dan refleksi kasus dan latihan kasus ya seperti itu. Jadi penekanannya kita di sini itu sebenarnya hanya review dan refleksi kasus dan latihan kasus Bunda. Kalau soal aslinya kan untuk askep kehamilan ya ini tadi, pertumbuhan, perubahan anatomi gitu. Jadi kalau komprehensif lebih ke mereview, mengulang kembali seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya di sini, untuk Bu Anggra itu,
materinya tentang pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi, kemudian perubahan adaptasi psikologi selama masa kehamilan, review perubahan anatomi dan fisiologi ibu hamil, seperti itu. Nah, kemudian juga merefleksi kasus dan latihan soal, seperti itu. Nah, Bu Anggrawati itu kalau di sebaran yang 14 minggu itu harusnya 4 kali pertemuan, tapi nanti di backdown menjadi 2 kali pertemuan saja. Jadi ada 4 kali pertemuan karena dijadikan 2 kali pertemuan, jadi sekali 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuannya ada 2 kali pertemuan, seperti itu. Jadi kan nanti kita hanya ketemunya 2 kali, Bunda. Hari ini dan berikutnya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk saya, Bu Retno Palupi Yunisiwi ada 5 kali pertemuan dijadikan 2 kali pertemuan. Bu Palupi ada review tanda kehamilan dan pemeriksaan diagnostik kehamilan, review kebutuhan ibu hamil, kemudian refleksi kasus ya. Kemudian ada review faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Gitu. Kemudian untuk saya di sini ada mereview tanda bahaya atau komplikasi pada janin dan selama masa kehamilan ya, baik ini di sini terdiri dari kehamilan muda dan kehamilan lanjut seperti itu. Jadi komplikasi-komplikasi yang terjadi pada kehamilan muda dan kehamilan lanjut seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya nanti saya ada take home refleksi kasus, kemudian latihan soal. Nah, kemudian ada review manajemen kebidanan pada ibu hamil. Nah, sebenarnya untuk saya, untuk take home refleksi kasus hari ini tuh, hari ini kita selesaikan Bunda. Kalau kita jam 3 itu kita sampai jam selesai jam berapa? Jam 18 apa jam 15 Bunda? Sampai selesai nanti Jam Bunda 17, Bu. jam 17 ya sampai selesai. Bunda nanti mengerjakan membuat soal kasus seperti itu sampai selesai jam 17. Nanti jika Bunda tidak selesai bisa dilanjutkan tenggatnya hari Rabu jam 00 malam. Jadi hari Rabu Bunda usahakan semua soal sudah selesai. Kenapa hari Rabu soal sudah selesai? Karena untuk pertemuan berikutnya nanti kita hanya latihan soal saja Bunda. Nah, soal itu nanti saya ambil dari soal-soal Bunda itu. Nah, jadi soal-soal Bunda, jadi dari Bunda dan untuk Bunda seperti itu. Jadi kenapa saya mengambil soal-soal dari Bunda? Karena yang biar sesuai dengan soal itu benar-benar terjadi di lahan, benar-benar soal yang nyata, yang real, bukan soal yang semu seperti itu. Nah, untuk saya sama juga 5 kali pertemuan, tapi nanti saya hanya 2 kali pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya. Jadi hari ini nanti ada 3 kali pertemuan dijadikan 1 kali pertemuan. Kemudian untuk berikutnya ada dua kali pertemuan di situ ya. Oke, tapi dijadikan 1 seperti itu. Oke. Nah, kemudian rencana pembelajaran ini Bunda. Jadi 1 semester itu ada 16 minggu. Ya, maksimal 16 minggu. Nah, jadi yang pertama ini adalah kontrak kuliah di minggu pertama saya menyampaikan. Kemudian di sini Bu Anggra itu minggu kedua dan minggu ketiga dengan CPMK-nya itu tadi review pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Kemudian untuk minggu kedua, ketiga, keempat, kelima itu Bu Anggrawati. Kemudian Bu Retno Palupi minggu ke-6, ke-7, kemudian ke-8 ada ujian tengah semester seperti itu. Kemudian ke-9 Bu Retno Palupi, 10 dan 11 Bu Retno Palupi itu minggunya Bunda. Seperti itu. Nah, kemudian untuk saya sendiri itu ada minggu pertama karena saya PJMK sebenarnya ya. Ini sebenarnya secara real harusnya seperti ini Bunda. Tapi karena Bunda sistemnya blok, jadi tidak seperti ini dimampatkan. Cukup 2 kali saja begitu. Nah, kemudian untuk saya 12, 13, 14, 15 dengan CPMK, kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester. Ini Bunda yang ada, yang harusnya kita lakukan. Ini biasanya untuk reguler ya Bunda ya. Untuk reguler benar-benar harus seperti ini, jadi 16 minggu. Tapi karena Bunda di sini itu sistemnya blok, akhirnya semua pertemuan diblok, makanya panjang Bunda, waktunya panjang. Dan ditambah dengan dikerjakan di rumah seperti itu. Jadi tidak tetap tercapai jamnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ini untuk saya backdown dari saya tadi ada nomor minggu 1, kemudian dari 12, 13, 14, 15 saya ketemunya 5 kali pertemuan ya Bunda ya. Saya backdown seperti ini. Nah, yang pertama, pertemuan pertama ini adalah kontrak kuliah hari ini, Bunda. Penjelasan mata kuliah penugasan. Dan kemudian di sini review materi, nanti review materi saya nanti belum saya masukkan di sini itu tadi. Review materi saya ada tanda bahaya atau komplikasi pada ibu dan janin selama masa kehamilan sama manajemen kebidanan pada ibu hamil. Nah, review materi saya ini sudah saya masukkan di Google Classroom pertemuan kedua, Bunda.
memang singkat sekali ya Bunda ya, di situ memang saya hanya poin atau intinya saja, karena saya rasa Bunda sudah pernah mendapatkan materi semua itu, gitu. Sebentar saya baca ada chat, mungkin ada. Oh iya, mohon izin untuk, off, iya enggak apa-apa Bunda, kalau Bunda memang, tidak bisa memberikan untuk on kamera tidak apa-apa. Oke. Kemudian untuk yang nanti pertemuan ketiga itu adalah soal kasus nifas fisiologis dan soal kasus nifas patologis. Nah, ini kita selesaikan hari ini, Bunda. Jadi untuk pertemuan kedua ini hanya nomor 4 saja, Bunda. Jadi nanti kita latihan kasus, Bunda. Latihan kasus untuk, apa namanya, pertemuan berikutnya. Jadi nanti Bunda akan latihan kasus dari kasus-kasusnya Bunda, soalnya saya ambil dari Bunda. Jadi nanti kalau tidak salah ada sekitar 30 ya Bunda. Jadi nanti Bunda selesaikan saat perkuliahan begitu. Jadi nanti menyelesaikan soalnya ya saat jam perkuliahan seperti itu. Nah di situ, Bunda bisa manajemen waktu karena kalau untuk uji kompetensi itu waktunya tidak panjang Bunda. Satu soal itu rata-rata 1 sampai 2 menit. Nah dari sini Bunda harus belajar. Kalau misalkan ada 30 soal harusnya katakanlah dikalikan 3 ya 30 menit, tapi karena Bunda kan berada di tempat yang berbeda. Kalau uji kompetensi kan di satu tempat ya, jaringan sinyalnya stabil. Nah, karena Bunda ini di rumah masing-masing, ada tempat di tempat Bunda kerja masing-masing, kita pakai 1 jam, nggak apa-apa untuk latihan. Memang kita harus berlatih untuk waktu. Kenapa harus berlatih waktu, Bunda? Karena soal uji kompetensi itu ada kategori-kategori, Bunda. Bunda jangan terlena dengan satu soal. Karena kalau kita terlena soal yang kategori susah, bukan kalau sulit itu biasanya langsung kita tinggalkan ya, karena kita soalnya udah susah, kita mungkin belum tahu jawabannya dan jawabannya nggak ada, biasanya kita tinggalkan, kita lewati. Tapi kita sering terjebak di soal yang kategori itu cukup ya, kategori cukup, sudah, atau sedang seperti itu. Kita tahu, kita saat membaca soal kita tuh sebenarnya udah punya jawaban, tapi di A, B, C, D di pilihannya itu nggak ada gitu. Nah akhirnya kan kita terkecoh, nah kita mau nggak mau terlarut dalam soal itu, sehingga satu soal itu kita bisa sampai 3 menit, bahkan mungkin bisa sampai lama lebih gitu. Nah sayang sekali waktu itu Bunda, soalnya itu 250 soal yang harus Bunda selesaikan. Bunda sedangkan dengan terkecoh dengan soal itu tadi Bunda asik. Nah, ada berapa soal di situ, akhirnya soal yang harusnya mudah, yang Bunda bisa kerjakan itu akhirnya apa Bunda? Waktunya habis begitu, gitu ya. Jadi di sini itu ada, biasanya di soal uji kompetensi itu ada beberapa kategori ya, tapi setiap tahun nanti akan disampaikan oleh pengawas pusatnya, kebijakannya. Kalau kemarin itu biasanya 50 soal atau 50% itu sudah kategori soalnya mudah. Kategori soal mudah itu apa? Bunda membaca, Bunda belum dapat jawaban, belum melihat jawabannya, Bunda udah punya jawabannya. Saat Bunda lihat jawaban A, B, C, D ada, Bunda pasti langsung silang. Bunda pasti langsung jawab itu soalnya. Betul tidak Bunda? Kan tanpa ragu-ragu ya? Yakin benar kan? Seperti itu. Nah itu enggak, iya itu enggak sampai 1 menit gitu, mungkin bisa sisa gitu. Nah itu adalah kategori soal yang mudah. Kemudian kategori soal yang mudah kedua itu ada Bunda membaca, kemudian tapi Bunda itu nggak dapat jawaban, tapi A, B, C, dan D-nya, jawaban A, B, C, dan D itu satu jawaban itu beda dengan yang lain gitu loh. Misalkan jawabannya katakanlah, kuretase gitu ya, jawabannya kuretase, tapi yang lain-lainnya itu jawabannya, eee berbeda, misalkan tentang, mastitis, misalkan tentang yang lainnya. Jadi intinya jawaban itu berdiri sendiri, nggak bingung-bingung gitu. Ada juga jawaban yang agak susah, itu mirip-mirip gitu. Itu mastitis, bengkak pada payudara, atau kalau enggak di sini jawabannya agak susah, hiperemesis, emesis, seperti itu. Kan akhirnya bingung, ini masuk yang emesis, apa masuk yang hiperemesis gitu. Padahal sama kita tahu itu mual muntah gitu. Tapi A, B, C, D itu jawabannya buat kita bingung, itu. Tapi kalau dikatakan mudah, itu kalau jawabannya itu misalkan hanya hiperemesis aja, yang lainnya plasenta pravia, yang lainnya mungkin tentang yang lainnya gitu, mungkin tentang anemia. Nah, itu termasuk kategori mudah, Bunda. Meskipun kita nggak tahu jawabannya, tapi jawaban A, B, C, D itu sudah bisa kita tebak gitu. Itu termasuk kategori mudah kedua.
Nah, kemudian untuk kategori yang nah ini yang sering menjebak itu. Kita baca, kemudian kita agak-agak lupa, ini apa ya gitu. Jadi kita itu kayak terjebak di dalamnya, penasaran dengan kasus itu. Akhirnya kita lama di situ. Bunda pernah mengerjakan soal, pernah mengalami semua itu enggak Bunda? Pernah. Pernah ya? Nah, ya pernah akhirnya gitu, begitu. Makanya di sini kita dipersiapkan Bunda, supaya Bunda enggak seperti itu. Jadi kalau uji kompetensi 50 soal itu 50% itu kategorinya mudah, tapi nggak tahu ya kalau mungkin tiap tahun itu ada perubahan persentase. Jadi harapannya kalau 50% mudah, Bunda 50 soal itu benar semua. Yakin pasti 50 soal itu betul semua, karena kategori mudah. Kemudian sisanya ada 30% dan 20%. 30% itu kategori soal yang tadi itu membingungkan itu, Bunda. Nah, soal membingungkan itu katakanlah 50% kita benar lah katakanlah. Nah, soal yang 50% ini tergantung doa kita, Bunda. Biasanya kita kan mau berdoa ya, mau ujian, mau apa kan kita berdoa. Kita berdoa, kemudian kita minta doa sama mungkin suami, didoain sama ibu. Nah, ini di sini keberuntungan kita, Bunda. Soal yang agak susah tadi, agak susah pas kita menjawab kita benar gitu. Nah gitu, jadi pas kita 15%, jadi kalau 15% benar Bunda udah dapat berapa? 50% ditambah 15% Bunda udah punya 65% dikatakan benur mohon maaf benar seperti itu. Oke, kemudian soal yang kategori susah, Bunda ya gitu, baca nggak tahu, soal ada jawabannya pun nggak tahu, nggak punya jawaban sama sekali. Nah itu biasanya juga soal itu langsung kita lewati, nggak memerlukan waktu banyak Bunda. Biasanya kita lewati, nggak mau pusing gitu, karena mau dipusing-pusingkan juga nggak tahu gitu, mungkin hal yang baru atau seperti apa, atau kita lupa sama sekali itu. Nah itu ada 20%. Nah kalau itu Bunda katakanlah keberuntungan kita, keberuntungan Bunda saat berdoa, pas kita ngerjakan, pas kita jawab A, B, C, salah satu kok kebetulan benar gitu ya. Kalau bahasa Jawa itu ada menghitung kancing gitu loh, Bunda, menghitung itulah apa, kancing baju gitu loh. Jadi A, B, C, D gitu. Jadi apa ya, yang kita pilih kebetulan kok pas benar gitu. Jadi ditambah 10% berapa? Udah 75% Bunda itu benar. Jadi harapannya kalau udah 75% Bunda itu kompeten, dikatakan Bunda itu lulus seperti itu. Nah, perlu kita ingat kelulusan itu berdasarkan nilai rata-rata Bunda. Jadi jumlah pesertanya berapa? Seluruh Indonesia itu berapa? Begitu. Kemudian skor yang paling terendah yang didapatkan itu berapa? Nah, itu akhirnya di rata-rata gitu. Jadi rata-rata kelulusan itu berdasarkan itu tadi, Bunda. Nilai terendah yang didapatkan dibagi jumlah rata-rata, begitu. Nah, tapi kalau tadi Bunda sudah 75% dengan estimasi, teori estimasi ya, Bunda, ini ya, itu pasti saya yakin Bunda kompeten semua. Apalagi kalau itu kan hanya, apa namanya, simulasi ya. Dan saya yakin karena Bunda itu di lahan itu sudah banyak pengalaman, sudah sering ketemu dengan pasien, saya rasa Bunda saya yakin kompeten. Justru saya yang banyak belajar dengan Bunda untuk soal-soal kasus seperti itu. Saya harusnya belajar sama Bunda karena saya hanya teori saja. Makanya di sini saya ingin, Bunda dari pengalaman Bunda itu dibuat suatu soal seperti itu, Bunda. Dan nanti Bunda jangan khawatir juga, soal uji kompetensi itu, pasti akan sudah direview Bunda, sudah direview oleh Asosiasi Perguruan Tinggi, Bidan ya, dan juga IBI biasanya di situ. Jadi juga dari pendidikan, dari lahan, mereka sudah akan mereview soal-soal tersebut. Jadi soal-soal tersebut sudah benar. Kadang kalau kita yang membuat, jangankan kita Bunda, saya kadang, beli buku uji kompetensi itu yang berisi soal-soal itu ternyata masih ada yang salah jawabannya. Jawabannya nggak sesuai, begitu kita diskusikan kemarin waktu sama bunda-bunda yang profesi itu, soal-soal kita review bersama ternyata ada yang masih salah, begitu. Tapi Bunda tidak perlu yakin tidak perlu khawatir, untuk soal-soal uji kompetensi pastinya sudah melalui review, seperti itu. Nah itu Bunda kenapa dasarnya di sini, di prodi D4 Kebidanan itu diberikan mata kuliah komprehensif kehamilan. Tujuannya itu sebenarnya, begitu ya. Oke ya, jadi nanti di sini ada latihan soal kasus, ujian akhir semester, Bunda sudah tidak ada ujian akhir semester. Ya sudah, nanti Bunda saat ujian soal kasus, jadi penugasannya Bunda itu ya cukup ini tadi membuat soal soal kasus, nanti saya ganti dulu ya Bunda, soal kasus persalinan ya. Bukan persalinan, kehamilan gitu. Kemudian latihan soal kasus. Jadi nanti Bunda membuat soal kasus kehamilan itu ada 5.
Kemudian membuat soal kasus patologis kehamilan itu ada 5 berdasarkan pengalaman di lahan. Misalkan Bunda di sini saya rasa sudah bekerja semua ya. Kalau misalkan belum bekerja atau mungkin di dinas kesehatan atau apa, tidak apa-apa bisa berkolaborasi atau boleh menggunakan kasus-kasus semu tidak apa-apa. Kemudian latihan soal kasus seperti itu nanti, rencananya saya mengambil 30 ya, 30 soal seperti itu. Dan nanti Bunda saat latihan soal kasus nanti sudah bisa melihat skornya berapa, seperti itu. Skornya berapa, kemudian juga sudah dilihat ada pembahasannya di situ, seperti itu. Jadi pembahasannya sudah muncul, ya pembahasannya dari Bunda itu tadi nanti, yang nanti akan saya review terlebih dahulu, seperti itu. Nah, kemudian untuk latihan soal kasus, karena di Google Classroom ini kita itu kan ada kelasnya Bunda itu ada 3, DB1, DB2, dan DB3 itu nanti kita gabung di situ. Nah, nanti mengerjakan cukup sekali Bunda, cukup sekali. Nah, misalkan Bunda mengerjakan 2 kali, nanti yang diambil adalah yang pertama, begitu ya Bunda ya. Oke, itu adalah rencana pembelajarannya. Kemudian untuk evaluasi ada UAS, ada tugas, ada absensi. Oh ya tadi betul, ini ya. Untuk yang ujian akhir semester Bunda nanti hanya mengisi absen saja. Mengisi absen saja dan, apa namanya, beberapa nanti ada screenshot kegiatan supaya apa, kita tetap ada, absensi ujian akhir semester seperti itu. Oke, terus kemudian, di sini ada evaluasi, di situ ada UAS, ujian akhir semester, nanti Bunda hanya absensi saja karena, nilai Bunda sudah diambil dari nilai tugas membuat soal dan ditambahkan tadi latihan soal itu nanti sudah menjadi nilai ujian akhir semester. Kemudian tugas itu tadi ada 2 ya, tugas 1 Bunda membuat 5 kasus soal kehamilan fisiologis, kemudian tugas yang kedua Bunda membuat 5 soal kasus kehamilan patologis. Nah, kemudian absensi, absensinya, nanti absensinya saya terbiasa seperti ini ya Bunda ya, untuk apa namanya, nanti, ini kan saya rekam. Nah, setelah saya rekam, saya upload di YouTube, Bunda. Nah, nanti saya akan share link YouTube-nya. Tujuannya apa? Karena, pembelajaran daring seperti ini atau online seperti ini pasti satu terkendala sinyal. Yang kedua, kadang tergendala kesibukan karena kita kan bisa ada inpartu mendadak kan ya nggak mungkin ya. Mau nggak mau Bunda harus menolong inpartu ya dan akhirnya Bunda tidak bisa mengikuti perkuliahan. Atau kalau enggak Bunda di tempat yang sinyalnya susah seperti itu, Bunda nggak usah khawatir. Nanti rekaman ini akan saya upload di YouTube. Nah, Bunda bisa memutar ulang sewaktu-waktu gitu. Nah, nanti Bunda semua di sini cukup absen di situ. Di situ kan ada Bunda tulis kolom komentar, tulis nama dan NIM. Cukup begitu absensinya. Nah, nanti kita akan ada absensi di akhir ujian akhir semester. Jadi begitu ya Bunda ya. Jadi absensinya cukup di YouTube aja, di link YouTube seperti itu. Kemudian kalau jika tidak ada absensi di link YouTube, Bunda boleh absensi di Google Classroom sesuai jumlah pertemuannya, begitu. Oke, itu tadi absensinya. Nah, kemudian ini tadi media pembelajaran ya ada Google Form, ini nanti untuk Bunda latihan soal, Bunda untuk mengerjakan tugas, nanti tugas Bunda di-upload di Google Form. Kemudian Google Classroom yang Bunda sudah gabung itu tadi, YouTube, nah salah satunya tadi nanti saya akan rekam, saya upload di YouTube, Bunda, absen di bawah di situ. Kemudian Zoom, salah satu sekarang ini ya, ini adalah pembelajaran, sinkronus namanya, seperti itu. Jadi kita bisa bertatap muka, kalau asinkronus itu, kita tidak saling bertatap muka, seperti itu. Nah, kemudian ini nanti Bunda, mohon maaf ya ini kemarin saya kopas dari yang kemarin ya, belum saya ganti untuk kehamilan gitu ya. Tugas individunya nanti membuat 5 soal kasus fisiologis, kehamilan ya Bunda, nanti saya ganti dulu, saya betulkan dulu. Kemudian membuat 5 soal kasus patologis kehamilan, tugas dikumpulkan di Google Classroom sesuai pertemuan. Jadi nanti di pertemuan ketiga untuk fisiologis, yang patologis di pertemuan keempat, seperti itu. Jadi nanti Bunda masuk di Google Classroom, Bunda buka classwork atau tugas kelas gitu. Jadi Bunda menemukannya di tugas kelas, semua Bunda temukan di tugas kelas. Di situ nanti ada pertemuan 1, 2, 3, 4, kalau saya sampai pertemuan 5 ya Bunda ya, seperti itu. Oke, jadi nanti Bunda upload masing-masing, Bunda sesuaikan. Kalau yang patologis, ya Bunda upload yang di patologis, ada keterangannya di situ. Kalau yang fisiologis ya Bunda upload di fisiologis, seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal kasusnya Bunda. Jadi soal kasusnya seperti ini. Nah, jadi ada kriteria saat kita membuat soal kasus Bunda. Jadi komponen soal itu terdiri dari fokus pasiennya itu siapa. Kalau ibu hamil ya ibu hamil,
Kalau misalkan ibu bersalin ya ibu melahirkan, kalau ibu nifas ya ibu nifas. Jadi fokus pasiennya siapa dan usia gitu. Jadi di sini ada seorang perempuan begitu ya. Kemudian usianya di sini 32. Kemudian tempat pemeriksaan ini sangat penting Bunda saat Bunda nanti mengerjakan soal uji kompetensi atau soal-soal latihan harus tempat periksa, karena tempat periksa itu menentukan tindakan kita, Bunda. Tindakan kita akan berbeda saat di BPM atau di Polindes dengan di rumah sakit. Nah, itu biasanya Bunda lupa di situ. Banyak yang lupa, banyak yang terkecoh seperti itu. Nah, di tempat prakteknya di sini dan praktek mandiri seperti itu. Kemudian ada diagnosa, diagnosa secara umum di sini G3, P1, A1 seperti itu. Jadi diagnosa secara umum di dalam soal harus ada. Nah, kemudian keluhannya apa? Keluhannya ada DO dan DS seperti itu, subjektif dan objektif seperti itu. Kemudian baru pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini kadang suka-suka yang buat soal sih. Mau tanya apa aja boleh gitu ya. Jadi tapi harapannya pertanyaannya itu ya runtut, Bunda. Pertanyaannya itu runtut gitu. Kalau sudah ada kasus seperti ini pertama itu apa yang kita lakukan gitu kan, nggak tiba-tiba langsung kan Bunda saat ini kan sama aja ada soal ini kan sama aja kita dapat pasien, hari ini ada pasien dengan begini. Kita apakankah pasien itu yang pertama kali gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang ketiga kita apakan. Nah, itu adalah pertanyaan kita seperti itu. Nah, di sini Bunda, untuk Bunda perhatikan juga, satu, yang harus Bunda perhatikan untuk menyingkat waktu, Bunda perhatikan data subjektif dan data objektif. Jika data objektifnya itu hanya sudah TTV normal, semua normal, DS-nya normal, ya sudah itu berarti masuk, fisiologis. Tapi kalau masuk patologis berarti biasanya DS, DO itu sudah bukan yang normal. Jadi begitu, jadi nanti Bunda, kalau membuat soal kasus itu tadi kalau mau patologis ya DS dan DO-nya Bunda buat patologis. Itu kan kalau kita buat kasus semu, tapi kalau Bunda di lahan, punya pasien benar-benar kan Bunda nggak mengarang gitu, benar-benar kenyataannya begitu, gitu. Kalau saya kan mengarang Bunda, karena saya nggak ketemu pasien gitu. Jadi saya mengarang seperti yang saya mau gitu. Nah, nanti harapannya Bunda yang bagi Bunda punya pasien, benar-benar dari kasus Bunda gitu. Kalau pertanyaan Bu, saya kan kalau patologis itu selalu rujuk ya gitu. Nah Bunda di situ juga buat, kalau pas dirujuk itu penata laksanaannya di sana apa? Nah Bunda tetap bisa buat kasusnya seperti itu. Nah, di sini apa yang Bunda lakukan kasus tersebut? Jadi di sini memberikan konseling pola aktivitas, mengenali tanda-tanda persalinan, penapisan dan pengobatan anemia, memberikan pengobatan, kemudian penanganan komplikasi dan perencanaan persalinan. Jawabannya E, Bunda. Nah, di saat kita menjawab itu harus ada alasan. Kenapa tidak A, kenapa tidak B, kenapa tidak C, kenapa tidak D, kenapa harus E, seperti itu. Ini nanti dimasukkan ke dalam pembahasan seperti itu. Nah, di sini, kategori seperti ini agak susah ya, ya bisa dikatakan mudah atau susah sebenarnya kembali ke kita, Bunda. Kita mau mengatakan kasus itu mudah atau susah kembali ke kita, tapi saya rasa kategori Bunda bisa saya mencapai 50 karena Bunda udah punya banyak pengalaman ya, di lahan, itu bisa dikatakan mudah. Tapi kalau untuk adik-adik yang masih dari SMA, bisa mengatakan mudah karena mereka belum dapat pengalaman, Bunda, seperti mereka hanya teori saja, gitu. Nah, di sini yang saya katakan tadi jawaban A, B, C, dan D kalau bisa Bunda jangan membuat soal yang jawabannya kontra. Artinya misalkan di sini, memberikan konseling pola aktivitas, ini Bunda kasih jawaban yang lain. Jadi jawabannya yang antara A, B, C, dan E itu agak-agak mirip gitu Bunda, gitu ya. Jadi, itu, jadi jangan sampai nanti jawabannya itu melenceng, A, B, C-nya itu jauh gitu nanti, begitu. Oke. Nah, kemudian ini contoh pembahasan soal kasusnya. Kunci masalahnya apa? Nah, kunci masalah itu ini, pertanyaannya, Bunda. Pertanyaannya apa? Jadi itu adalah kunci kasusnya, tujuan pemeriksaan, seperti itu. Nah, berarti yang mau ditanyakan tuh tujuan pemeriksaan. Kemudian kita langsung aja, tujuan asuhan dalam kunjungan kehamilan berarti kita langsung ke teori Bunda, berarti kita langsung kembali ke teorinya seperti itu. Apa sih teori tujuan atau teori kunjungan asuhan kehamilan? Nah, konsep teorinya Bunda tuliskan di sini. Berdasarkan siapa, punyanya siapa, teorinya siapa, karena memang kita teori ya, semua benda berbasis teori. Menurut teorinya siapa gitu, jadi kita bisa bertanggung jawab Bunda. Kadang kalau misalkan makanya kita kalau membuat skripsi atau membuat sesuatu harus berdasarkan teori gitu ya. Jadi kita bisa berargumentasi kalau kita, "Oh ini teorinya ini," gitu. Kalau kita tanpa menurut siapa, teorinya siapa, nah biasanya kurang kuat seperti itu. Dan teori biasanya, kalau bisa 10 tahun terbaru seperti itu kalau bisa ya, karena takutnya ada pembaruan-pembaruan.
Nah, kemudian penyelesaiannya, tujuan pemeriksaan yang dilakukan pada kasus tersebut yaitu untuk mendeteksi komplikasi dan mempersiapkan kelahiran dengan melakukan pemeriksaan rutin dan tambahan cek protein urin seperti itu. Jadi jawabannya E karena untuk pengenalan komplikasi ya, untuk cek protein urinnya itu kan untuk mendeteksi komplikasi seperti itu dan perencanaan persalinan. Jadi komponen pembahasannya terdiri dari kunci masalah ini tadi. Masalah itu kunci masalah itu pertanyaan. Pertanyaannya itu apa gitu. Kemudian konsep teori dari pertanyaan itu tadi, kemudian penyelesaiannya dan jawaban. Nah, nanti Bunda membuat seperti ini. Fisiologi sebanyak 5, patologi sebanyak 5. Seperti itu tugasnya Bunda. Nah, terima kasih. Itu ya Bunda ya. Nah, udah selesai. Jadi itu kontrak kuliahnya. Nah, kemudian selanjutnya saya akan coba buka Google Classroom. Sebelum saya buka Google Classroom, Bunda dari sini ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bunda? Ini tadi ada chat, mohon izin Ibu karena lagi melayani pasien. Monggo Bunda, mohon izin karena kamera off, jaringan kurang bagus. Ya nggak apa-apa Bunda, karena open kamera itu kadang mempengaruhi sinyal kita. Kuotanya besar, gitu. Nggak apa-apa selama perkuliahan di off kamera nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau selama nanti ada sesi diskusi, setidaknya pernah open kamera kita pernah tahu ya seperti itu. Tidak dari awal sampai akhir off kamera seperti itu. Sebenarnya tupoksinya seperti itu Bunda. Kalau di kami sih masih kemudahan Bunda. Kalau kemarin saya pernah mengikuti pelatihan yang terbaru kemarin di Universitas Muhammadiyah Malang kalau tidak salah. Tapi ya memang betul ya, kita terekam Bunda. Saat kamera kita off itu terekam gitu. Jadi kita tidak diizinkan untuk off kamera, itu masuk kategori kelulusan 80% gitu ya. Dan di situ sudah terekam gitu. Saat kita off kurang dari 80% itu sudah disampaikan gitu, tidak lulus begitu. Tapi di-warning begitu, mohon open kamera. Jadi begitu ada off, tapi tidak apa-apa karena kita kan fleksibel, enggak seperti itu sih, hanya cerita aja pengalaman saya. Karena memang pelatihan Bunda, mau nggak mau kan habis gitu harus praktek skill seperti itu. Kalau Bunda di sini kan kuliah lanjutan nggak apa-apa, tapi kalau untuk adik-adik yang reguler, apalagi untuk yang tentang kita memberikan teori tentang pemeriksaan Leopard atau apa ya memang kita tidak diizinkan untuk off karena biar biar benar-benar tahu mengikuti dan menyimak materi karena selama pandemi ini kan kita tahu ya kebidanan itu banyak skillnya Bunda ya. Jadi ya harus benar-benar teorinya benar-benar menguasai seperti itu karena menolong 2 nyawa itu saja. Tapi kalau Bunda kan sudah lanjutan ya ini ya. Oke Bunda dari sini ada yang mau ditanyakan terkait kontrak kuliah? Ada yang mau ditanyakan Bunda? Atau masih dicermati dulu? Belum ada, belum muncul seperti itu? Kemudian saya akan share, belum ya Bunda. Dan saya akan share Google Classroom. Sebentar ya, saya buka Google Classroom-nya. Oke, nih sebentar. Oke, saya akan share Google Classroom. Nah, oke, lihat Bunda. Nah, di situ. Nah, ini adalah Google Classroom ya. Ini satu kelas ya. Nanti DB Bunda nggak usah, jangan kaget nanti. Nanti juga ada dari DB1, DB2, DB3 semua gabung di sini gitu ya. Gitu. Oke. Nah, nanti di sini Bunda ini kan adalah tampilan awal seperti itu ya. Tampilan awal ada nah seperti ini. Nanti Bunda yang Bunda buka baik dari laptop atau dari HP yang classwork atau tugas kelas seperti itu. Nah, di sini di classwork seperti ini. Nah, di situ. Seperti hari ini tadi. Nanti hari ini kita menyelesaikan ini ya, karena kita hanya 2 kali tatap muka. Hari ini kita akan menyelesaikan pertemuan 1, 2, 3, dan 4 seperti itu ya. Nah, pertama ini tadi kontrak kuliah Bunda klik di sini, kontrak kuliah. Nah, di sini sudah saya posting join Zoom ya. Jadi Bunda ini tadi saya tidak share join Zoom lagi. Semua ada di dalam Google Classroom. Nah, nanti kalau untuk saya tuliskan nanti di sini adalah DB2. Nah, nanti kalau misalkan minggu depan ada DB1, saya posting lagi di sini DB1. Tapi kan Bunda udah selesai nih. Nanti Bunda langsung ke pertemuan berikutnya. Nah, di sini ada materi saya tadi kontak kuliah sudah saya posting di sini. Nanti saya rubah karena ternyata tadi masih nifas ya, karena saya kemarin ngajar di nifas masih kopas seperti itu. Nah, kemudian di sini Bunda nanti ada format tugasnya. Bunda tidak perlu membuat format lagi. Bunda cukup download dari sini format tugas 1 dan format tugas 2. Bunda nanti tinggal isi nama Bunda.
Jadi Bunda nggak perlu bikin lagi gitu ya. Nggak perlu cari logo-logo IIK Strada, nggak perlu, di sini sudah ada. Sebelum saya buka, saya lanjutkan dulu. Kemudian ini ada review materi. Nah, di sini adalah pertemuan kedua, Bunda, review materi. Materi saya tadi kan tanda bahaya dan komplikasi. Nah, di sini ada materinya. Kemudian di sini ada manajemen asuhan kebidanan di sini. Saya tidak mereview lagi karena saya rasa Bunda sudah pernah mendapatkan materi ya, seperti itu. Jadi saya cukup memposting saja di sini, tapi nanti kalau misalkan saat review pertemuan kedua masih ada waktu, kita buka gitu, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga, nah Bunda jangan tugas kasus ya, tuh pertemuan 3. Bunda upload nanti kasus fisiologis di pertemuan 3. Bunda klik di sini. Nah, Bunda klik di sini, nanti Bunda akan tuliskan NIM. Bunda tuliskan nama NIM lengkap ya Bunda ya. Oke. Jangan sampai kadang NIM-nya nggak lengkap gitu. Kemudian nama juga nama lengkap, takutnya apa? Kalau nggak nama lengkap ada yang namanya sama. Nanti yang mana gitu. Kemudian kalau namanya sama, kita lihat dari NIM-nya kan pasti berbeda. Nah, kemudian Bunda klik kelasnya, kelas mana? Kelas Bunda kan kelas DB, berarti Bunda klik DB2 seperti itu. Nah, kemudian upload tugas Bunda di sini berupa Word. Bunda upload di sini begitu, kemudian upload Bunda cari. Cari filenya di mana, Bunda letakkan di mana. Itu dicari. Nah, Bunda cari di mana. Bunda diletakkan klik open upload seperti itu ya. Oke, kemudian kalau sudah terupload Bunda submit. Bunda selesai seperti itu ya. Artinya Bunda sudah mengumpulkan. Nah, begitu juga nanti untuk yang pertemuan ini ketiga ya, sebentar. Pertemuan berikutnya. Sebentar. Nih. Udah nanti juga pertemuan keempat, yang patologis nanti Bunda upload di patologis. Yang tugas 2 itu di patologis pertemuan keempat. Nah, ini nanti kita selesai hari ini gitu ya. Jadi setelah ini Bunda selesaikan waktu untuk mulai membuat soal. Bunda mungkin tidak perlu menulis di Word, Bunda tulis aja di kertas gitu. Bunda bikin soal di kertas aja. Nanti kalau misalkan jamnya habis atau kan nanti tenggangnya sampai hari Rabu Bunda. Hari Rabu Bunda sudah harus upload. Kenapa saya mengambil hari Rabu? Satu, nanti Bunda semakin minggu semakin tugas semakin ada. Jadi harapan saya sebelum minggu berikutnya itu tugas sudah selesai. Supaya Bunda nggak punya tanggungan. Kalau Bunda nggak selesai nanti tiap minggu ada tugas, ada tugas, ada tugas. Pas mau ujian Bunda tugasnya banyak. Dan setelah pas mau ujian biasanya sudah mulai konsul proposal. Jadi harapannya begini, kalau bisa maksimal tugas itu 1 minggu sebelum tugas yang lain datang, harapannya itu harus selesai Bunda, biar Bunda tuh nggak tertumpuk tugas gitu ya. Oke, kenapa banyak tugas? Karena ya pertemuannya hanya 2 kali Bunda, seperti itu ya. Oke, jadi nanti Bunda klik di ini kasus kehamilan sama seperti yang tadi. Kemudian untuk berikutnya, pertemuan yang berikutnya nanti Bunda ya. Pertemuan berikutnya nanti itu, nah di pertemuan 5 di sini. Nah, nanti pertemuan kedua, nah di sini kan kita selesai Bunda. Nanti Bunda pertemuan kedua ada di sini. Latihan soal kasus Bunda langsung klik pertemuan kelima. Nah, di sini nanti ada soal-soal kasus sebanyak saya rencanakan 5 soal ya, boleh 30 soal. Sementara masih saya tutup, saya close dulu. Karena kita belum saatnya ke pertemuan kedua, begitu. Nah, kemudian yang terakhir nanti saat ujian akhir semester, nanti ini Bunda udah selesai ya di sini, kemudian saat ujian akhir semester, nanti Bunda klik ujian akhir semester di sini berupa hanya absensi saja. Biasanya absensi itu kalau saya ya biasanya bukti sudah absen di pertemuan 1. Misalkan di screenshot untuk komentar di YouTube, screenshot untuk like, screenshot untuk subscribe seperti itu. Untuk subscribe sebenarnya bukan apa-apa Bunda, saya bukan YouTuber bukan Bunda, tidak. Tapi ini adalah untuk apa ya, saat nanti akreditasi atau apa, karena berbasis online ya Bunda ya, jadi kita dilihat, benar-benar dilihat. Jadi makanya kenapa Google Classroom ini meskipun kita hanya pertemuan 1, 2 saja, saya tetap tulis sesuai yang asli. Karena saat reakreditasi nanti kita akan dilihat realisasinya seperti apa. Nah gitu. Kita menyiapkan, kalau saya secara pribadi memang karena basic saya manajemen, saya seperti itu. Jadi saya sesuai dengan teori, seperti itu Bunda. Itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian untuk ini seperti apa? Nah, ini Bunda nanti format tugasnya klik di pertemuan 1, ini Bunda download ini nanti. Nah, di situ
Bunda download. Nah, di sini sudah ada. Nanti Bunda download, di sini ada tulisan download seperti itu. Nanti Bunda download akan tersimpan di HP Bunda, komputer laptop Bunda seperti itu. Nah, nanti di sini Bunda tinggal ini tugas individu 1 soal kasus fisiologis kehamilan. Nah, Bunda di sini nanti bisa langsung di sini disusun sebagai ujian akhir semester mata kuliah asuhan komprehensif kehamilan. Ada program studi di 4 kebidanan. Nah, penilaiannya bisa A, bisa B, bisa C. Nah, itu kalau Bunda sesuai contoh seperti itu. Oke, nah ini dosen pengampu saya, penyusunnya Bunda sendiri, nama dan NIM Bunda. Bunda sudah punya NIM kan? Gitu. Nah, kemudian di sini ada soal contohnya Bunda, Bunda nggak usah khawatir. Ini ada contohnya seperti ini. Contohnya yang tadi ada di BPT yang fisiologis. Nah, Bunda buat seperti ini. Ada contohnya, ada pembahasan, ada penyelesaian, jawabannya C. Bunda buat persis seperti ini. Maksudnya bukan persis soalnya ya, bentuknya ya Bunda ya. Oke, nah kemudian di sini. Silakan membuat 5 soal kasus kehamilan fisiologis berdasarkan pengalaman di lahan. Jadi nanti ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga untuk yang patologis. Seperti itu. Nah, untuk yang patologis di sini. Tugas 2. Patologis 2. Nah, seperti itu. Bunda download nanti ya di situ. Nanti tulisannya patologis askep kehamilan. Seperti itu. Nanti sama, juga ada contohnya. Ini contoh patologisnya di sini. Nah, saya tulis di sini. Ada placenta amnesia, solusio placenta. Nah, kayak gini tuh kita agak bingung, Bunda. Nah, kalau misalkan kategori soal yang mudah, ini jawabannya A ini hiperemesis. Jawabannya C ini misalkan preeklamsi. Jawabannya D ini misalkan apa gitu ya, anemia kayak gitu. Itu soal yang mudah. Karena apa? Jawabannya udah jelas gitu. Nah, kalau ini kan kita agak susah. Mana ya agak agak diperlukan benar kita harus hafal teori seperti itu. Kalau kita nggak menguasai teori, kita biasanya mungkin kesulitan gitu. Dan kalau Bunda kan bukan teori tapi berdasarkan pengalaman begitu. Ini adalah kemudian pembahasannya seperti itu. Nah, kemudian pembahasan, diagnosis masalah, konsep teori, penyelesaian, jawabannya B. Nah, Bunda semoga nanti dari soal-soal kasus Bunda, nah ini nanti Bunda membuat 5. Rencana saya Bunda dari soal-soal Bunda yang sudah Bunda buat itu nanti akan saya buatkan suatu ini modul latihan soal gitu. Harapannya Bunda benar-benar sesuai. Jadi nanti dari semua yang terkumpul, Bunda kan 62. 62 nanti untuk kasus fisiologis 62 kali 5 udah dapat berapa soal. Kemudian untuk patologis 62 kali 5 nanti akan saya jadikan buku Bunda. Rencananya begitu. Jadi nanti disusun ya oleh Bunda, kelas Bunda di situ. Jadi nanti ada halaman nama-nama Bunda dan NIM Bunda. Nanti akan saya jadikan buku itu. Jadi nanti Bunda bisa nanti kalau sudah selesai di akhir kegiatan perkuliahan nanti berupa soft copy itu Bunda saya kirimkan di Google Classroom itu karya Bunda selama Bunda kuliah. Harapannya begitu ya, begitu jadinya. Jadi kemungkinan saya ingin buat semacam buku gitu, buku latihan soal yang nanti Bunda buat buat kenang-kenangan Bunda. Bahwa Bunda pernah menyusun tugas-tugas itu dijadikan suatu buku begitu. Yang kalau bisa nanti saya akan daftarkan ISBN Bunda. Itu ya Bunda ya. Oke, biar ada kenangan begitu. Itu Bunda yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada pertanyaan Bunda? Nah, nanti kan Bunda masih sampai sore ya, masih ada beberapa jam lagi. Bunda ini coba kalau sudah Bunda punya laptop, bisa langsung sambil ketik di Word-nya. Jika memang Bunda tidak ada, karena mungkin Bunda harus praktek, harus apa, atau harus ada kegiatan lain yang urgent, Bunda boleh tidak mengerjakan sekarang, mungkin tapi tenggatnya hari Rabu sudah selesai Bunda. Kenapa hari Rabu? Supaya Bunda ada semangat. Karena kalau saya tidak tenggat hari Rabu nanti. Biasanya kekuatan kita untuk mengerjakan itu kalau deadline Bunda. Kalau belum deadline itu biasanya nggak tahu ya, kurang apa gitu loh. Nggak jadi-jadi gitu loh. Saya juga begitu Bunda. Udah tahu hari Sabtu itu waktunya ngajar kompre gitu. Udah dari kemarin tuh prepare mau ngajar itu mau bikin kayak tadi Google Classroom aja masih kopas gitu ya. Kok ada aja, masih besok gitu, ada aja gitu. Ternyata nih tadi sering ditanya sama PJMK-nya Bunda siapa, "Bu linknya mana Bunda?" Belum selesai tadi postnya saya udah terlihat, akhirnya kopas itu tadi, masih nifas tulisannya gitu. Jadi nggak tahu kekuatan deadline itu luar biasa Bunda, tapi ya itu tadi, kita kalau harus teliti, kalau nggak teliti itu tadi, saya udah posting masih tulisannya nifas, ketahuan kalau kopas gitu ya, gitu ya. Jadi itu Bunda ya, memang deadline itu luar biasa, nggak ngantuk kok Bunda, udah besok itu mau bergadang sampai malam tuh nggak ngantuk. Tapi kalau belum besok gitu,
udah nanti-nanti gitu, nggak tahu ngantuk gitu ya, tidur gitu. Bener bener nggak Bunda ya? Kalau udah deadline itu Benar. kita punya kekuatan luar biasa gitu ya. Sampai nggak tidur sampai anak, "Oh, nanti mama deadline," gitu. Saya pikirnya anak ini mama kok deadline terus tiap hari gitu. Gitu ya. Nggak apa-apa, saya bisa memaklumi Bunda sambil kerja, kita memang deadline seperti itu, kita usahakan Bunda, kita disiplin, kita tertib itu memudahkan kita gitu ya. Ya meskipun kita tertibnya pas injury time nggak apa-apa gitu. Karena kalau nggak gitu, nanti Bunda ada tugas-tugas yang lainnya gitu, biar bisa fokus begitu ya. Nah ini nanti kan jamnya masih ada sampai sesuai jamnya Bunda boleh mulai tulis-tulis di kertas kayak gitu, membuat soal kayak gitu yang terdiri dari komponennya tadi ada nama, umur, tempat, seperti itu. Nah, Bunda ingat, penata laksanaannya di tempat itu berbeda. Kalau di bidan kan sama di rumah sakit kan berbeda. Nah, kadang kita, sering terkecoh dengan seperti itu. Kemarin contohnya soal yang bikin kita mengecoh itu apa? Pasien itu hamil karena kegagalan KB begitu. Nah, di situ sudah ditulis semua, di situ balotemennya itu positif seperti itu. Tapi dia ragu, di situ jawabannya, di situ soalnya di rumah sakit Bunda ya. Di situ ragu. Nah, di situ jawabannya itu pemeriksaan urin, PPP tes plano tes sama USG gitu. Kalau kita nggak melihat tempatnya di mana gitu, atau kalau nggak kita nggak lihat tuh udah ada balotemen positif seperti itu. Nah, kita kadang terjebak di situ, karena balotemen positif itu kan harusnya ya sudah USG kan untuk memastikan apa benar-benar itu entah kehamilan anggur atau kehamilan apa, benar-benar janin seperti itu kan USG. Nah, tapi kalau kita di situ memang sudah jelas ada balotemen seperti itu. Kalau nggak ada balotemen kan PP tes. Nah, tapi kita lihat di situ kemarin ada loh, Bu, kenapa kok apa namanya, kok pemeriksaan USG bukan urin seperti itu. Satu itu kita kan nggak boleh USG gitu, kalau misalkan di BPM atau apa, misalkan tidak diizinkan seperti itu. Bunda itu letaknya di rumah sakit seperti itu dan memang kita ada sudah balotemen positif. Nah itu soal-soal seperti itu yang harus kita cermati Bunda. Kadang kita itu terjebak dan juga ada soal-soal yang jawabannya mirip-mirip gitu. Kalau mirip-mirip itu Bunda langsung aja prioritasnya, yang pertama kali dilakukan itu apa, gitu aja. Jadi sesuai dengan SOP-nya itu meskipun semua benar, jawaban A, B, C, D, itu semua jawabannya kalau kita mau jawab tuh benar semua. Tapi caranya bagaimana? Yang paling prioritas utama itu apa? Yang dilakukan pertama kali, gitu. Itu kadang biasanya soal-soal itu yang agak kita bingung seperti itu. Nah, nanti kalau untuk suatu saat nanti Bunda lanjut profesi, kemudian Bunda, mau uji kompetensi, ada tipe soal yang mudah, Bunda langsung kerjakan. Kemudian soal yang ragu, Bunda tulis ragu. Nanti kalau sudah Bunda kerjakan, itu nanti akan warna hijau di situ. Di layar Bunda itu ada warna hijau. Kalau Bunda sudah ragu-ragu, Bunda masih ragu-ragu tapi mengerjakan, tapi Bunda ragu-ragu itu warnanya orange begitu. Kalau belum dikerjakan merah gitu. Saran saya mendingan Bunda tulis semua ragu-ragu gitu. Karena takutnya apa? Apa namanya, saat saat apa namanya, kita itu pengawasnya mengatakan 1 jam lagi, waktu habis panik, Bunda. Saat kita panik biasanya kita blank, udah nggak bisa berpikir, soal yang mudah itu bisa jadi salah. Nah itu tipe saya banget, Bunda. Saya tuh kalau udah blank, soal yang mudah aja saya nggak bisa gitu. Jadi ya udah blank gitu, nggak bisa kalau saya udah blank itu. Suruh yang mudah-mudah aja kalau saya udah panik saya nggak bisa gitu, itu tipe saya gitu. Nah makanya prepare yang pertama itu adalah kondisi harus fit, Bunda. Bunda harus istirahat seperti itu. Jadi saat ujian itu Bunda keadaannya fit. Ya semoga saja ya misalkan, "Bu ada infartu Ibu," gitu, "besok mau uji kompetensi ada infartu nggak lahir-lahir," kayak gitu ya, nggak apa-apa gitu. Doa doa yang kita ini ya, doa kan kita menolong infartu kan juga juga ini ya suatu suatu pekerjaan yang mulia ya Bunda ya. Kalau bisa Bunda fresh saat ujian itu usahakan Bunda itu istirahat gitu. Karena apa, modalnya Bunda itu hanya fresh sama waktu, timer waktu aja, gitu. Gitu ya. Jadi Bunda nggak perlu untuk baca-baca, saya rasa Bunda udah pengalaman udah banyak begitu. Jadi fresh, kalau Bunda fresh akan fokus. Fokus diikuti dengan manajemen soal yang bagus seperti yang saya katakan tadi. Yakin 100% pasti Bunda kompeten. Seperti itu ya Bunda ya, gitu. Jadi Bunda nggak sama satu lagi yang perlu Bunda pelajari itu adalah yang menurut Bunda itu masih ini hafalan semacam grade tipe-tipe gitu.
Misalkan diabetes mellitus, preeklamsi. Kalau sekarang kan teorinya memang tidak ada pengkategorian ya, berat, ringan, sedang kan sudah nggak ada preeklamsi. Tapi kalau di pendidikan Bunda namanya teori itu kita harus dapatkan semua. Kalau di lahan kan yang sesuai sekarang yang dipakai gitu. Tapi kalau dalam dunia pendidikan kan harus ditelusuri Bunda, yang awalnya dari ada preeklamsi ringan, berat, mulai terus kemudian nggak ada. Nah, harus tahu semua gitu. Sama juga dengan pemakaian fonendoskop dan Doppler. Kalau sekarang di lahan mungkin fonendoskop agak jarang dipakai ya, rata-rata semua udah pakai Doppler seperti itu. Kadang loh kok kenapa kok masih diajarkan pakai fonendoskop seperti itu. Karena teori itu harus semua Bunda. Harus baik perkembangannya harus kita berikan semuanya. Jadi tahu seperti itu. Baik penelitian juga begitu. Saya pernah debat ya dengan teman di mana itu namanya di pelayanan gitu. Pemakaian masker aja, kalau pemakaian masker kan kalau di pelayanan harus benar, yang dilakukan harus sesuatu yang benar. Tapi pertanyaan penelitian itu harus ada pertanyaan negatif dan pertanyaan positif seperti itu. Jadi untuk mengetahui, kemampuan, pasien atau masyarakat kita kadang-kadang harus punya pertanyaan yang negatif gitu. Kalau dia itu paham meskipun pertanyaannya negatif, dia nggak akan melakukan gitu. Jadi itu, jadi di dunia pendidikan begitu Bunda. Jadi, kalau di lahan harus selalu yang benar Bunda, wajib itu mutlak ya, harus selalu yang benar yang dilakukan. Tapi kalau di dalam teori kan, anemia, apa namanya, anemia bisa menyebabkan BBLR. Nah itu kan, anemia bisa menyebabkan BBLR. Nah anemia juga bisa menyebabkan perdarahan. Nah perdarahan itu belum tentu hanya disebabkan anemia, bisa disebabkan yang lain. BBLR pun belum tentu disebabkan oleh anemia, bisa yang lain. Jadi ada faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau dalam teori memang begitu. Yang pasti itu adalah bisa dibuktikan, yang pasti adalah penelitian. Makanya kenapa kalau kita penelitian sudah ranahnya ke profesor ya Bunda ya, atau kalau enggak penelitian yang benar-benar kita teliti, biasanya orang itu kekeh gitu, nggak mau ditandingi gitu, karena ada bukti. Saya ada bukti, jadi nggak bisa dibantah. Kalau mau membantah harus ada bukti berdasarkan penelitian. Jadi makanya seperti itu. Kalau misalkan di dalam pendidikan lanjut itu ada mata kuliah filosofi, Bunda. Karena seseorang itu jika dalam dunia pendidikan tuh bisa menciptakan apa saja, Bunda. Orang bisa menciptakan apapun dengan dunia pendidikan dan teknologi. Tapi semua harus kembali ke filosofinya. Ada kode etik yang tidak boleh dilanggar seperti itu. Kalau boleh kan manusia bisa menciptakan manusia dengan tanpa ini ya misalkan apa ya bayi tabung seperti itu kan. Nah gitu. Bisa boleh dengan apa suami yang berbeda gitu, tapi kan kita ada kode etiknya ya Bunda ya. Tanpa misalkan mengambil ovum seseorang, kita mau gabungkan aja boleh, nggak usah jauh-jauh Bunda. Sekarang itu ada ikan yang lagi ngetren itu apa, dulu bukan ikan arwana ya, ikan warna-warni, ikan cupang itu ya Bunda, itu kan hasil persilangan kan Bunda. Nah, hasil persilangan kan, nah itu tadi. Kemudian juga bunga-bunga yang sekarang yang bagus-bagus itu kan semua hasil persilangan Bunda. Nah, kalau manusia disilangkan itu kan yang ada kode etiknya, Bunda, nggak boleh itu. Tapi kalau yang disilangkan itu ikan, tumbuh-tumbuhan, nah belum ada kode etik, Bunda. Kasihan, Kak, saya sempat tanya teman saya itu yang pas ya yang dia jual, "Kayak gitu disilangkan kayak gitu ada yang mati nggak?" Ya ada gitu, banyak yang mati yang tidak jadi gitu. Ya karena dia mutasi gen kan, Bunda, gennya itu dia sembarang coba kalau kita mau mencari buat hewan yang bagus, sapi kita silangkan dengan kerbau. Mungkin kita, silangkan. Kalau manusia kan tidak boleh Bunda, seperti itu, gitu ya. Yang ada persilangan ya ini yang diizinkan ya mungkin orang menikah orang Jawa dengan orang Timur, orang-orang Cina dengan orang Jawa. Nah itu kan anaknya biasanya beda kayak gitu. Anaknya kan udah beda gitu, biasanya ya beda gitu. Orang luar negeri dengan orang Indonesia menikah kan anaknya beda. Nah itu kan karena kemauan kita, bukan karena kita menyilangkan, seperti itu. Baik teknologi juga begitu. Biasanya negara yang seperti itu Jepang. Jepang itu kan mau buat matahari sendiri itu ya. Banyak Bunda, kalau itu nggak ada kode etik itu nggak tahu dunia mau jadi apa dengan seiring berkembangnya teknologi. Makanya itu Bunda, baik juga di dalam penelitian-penelitian kesehatan juga seperti itu. Jadi harus kembali ke filosofinya, jadi kembali ke asalnya seperti itu. Baik Bunda, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup jelas? Atau masih dipelajari dulu?
Kalau mau ada yang ditanyakan, Bunda yang tadi, sempat izin boleh nanti rekaman diputar ulang habis ini setelah selesai saya upload di YouTube, nanti akan saya berikan linknya ke PJMK Bunda. Karena linknya kalau sudah saya upload di Google Classroom tidak akan muncul komentar Bunda. Komentarnya memang harus dari link langsung, nanti akan saya kirimkan ke PJMK-nya, Bunda semuanya, absensi di situ, di kolom komentar, seperti itu. Oke Iya, Bunda, Ibu. oke terima Iya. kasih. Itu saja ya Bunda ya dari untuk mata kuliah saya, tugasnya ya ada pertanyaan? Saya ya, Mau tanya Bu, itu ini tadi kan dari di dalam Bunda soalnya Meta ada ya, buat ya, 5. dan kasusnya berarti kita buat 5 ya Bu ya? Ya, total 10 Bunda, 5 fisiologis, 5 patologis, begitu. Bunda Oh. boleh dari buku-buku juga boleh, tapi kan namanya kita punya harapan ya, harapan itu kan selalu yang terbaik. Kalau harapan saya ya dari kasus-kasus Bunda di lahan, tapi kadang kan dalam pelaksanaannya kadang mungkin bingung atau apa, kalau misalkan Bunda punya buku-buku soal juga boleh dipakai sebenarnya. Yang intinya prosesnya itu kalau dari saya ya, prosesnya Bunda buat nyaman, yang penting Bunda itu nyaman gitu aja prosesnya, gitu. Jadi prosesnya itu nggak usah susah gitu, yang menurut Bunda nyaman. Tapi nyaman ya sesuai, nyaman tapi nanti nggak sesuai gitu ya. Bunda nyaman tapi hasilnya sesuai gitu, sesuai dengan itu tadi ada pembahasan, ada soal, ada seperti itu tadi, rambu-rambunya itu ada dan terpenuhi, untuk prosesnya senyaman Bunda, intinya gitu. Jadi intinya boleh kita boleh mau sambil apa boleh. Saya tidak melihat proses, yang penting Bunda nyaman, tapi di dalam proses jika Bunda kesulitan, Bunda boleh sampaikan. Ada solusi, selalu ada solusi Bunda. Asalkan Bunda mau mengkomunikasikan, "Bunda, saya belum pernah dapat pasien, saya ini seperti ini," ada, nggak apa-apa. Boleh, lewat buku atau soal atau seperti apa, nggak apa-apa, seperti itu. Jadi Bunda nanti kalau ada kesulitan atau apapun, Bunda bisa sampaikan di Google Classroom boleh, lewat PJMK boleh, lewat chat saya secara pribadi boleh, cuman kalau chat saya secara pribadi, Bunda agak 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 bersabar gitu, karena agak lama gitu. Jadi nggak apa-apa, kalau belum itu Bunda kok 2 hari, 3 hari belum dibalas, Bunda chat ulang, jadi nanti kan chatnya naik seperti itu. Biasanya akan tetap saya balas, cuman ya itu tadi, karena banyak chat yang masuk. Biasanya yang saya prioritaskan yang di grup seperti itu, gitu. Tapi saya usahakan biasanya kalau dalam 1 minggu itu ada waktu hening biasanya pagi Bunda, sebelum tidur atau mau tidur, itu kalau ada waktu itu saya buka satu persatu dari bawah sampai ke atas saya buka, seperti itu. Saya mengusahakan untuk tetap membuka selama rentang maksimal 3 hari sekali, seperti itu. Itu Bunda dari saya. Untuk mata kuliah hari ini, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau mau disampaikan lagi? Nggih, Bunda? Ya. Ibu mau Ya, Bunda. bertanya lagi. Nggih, Bunda. Ini Bu, kan contoh kasusnya 5, 10 semua. Ya total 5 10 ya, Bunda? Iya, fisiologi, betul 5 ya, fisiologi, 5 patologis. 5 patologi. Betul, Bunda. Kemudian setelah kirim nanti, setelah kirim di Google Classroom, yang fisiologi Google Form ya, Bunda? dikirim di Di ya, fisiologis, ya ada fisiologis pertemuan, ya. dikirim di pertemuan ketiga. Fisiologis ya ketiga, patologis di Jadi yang pertemuan keempat. patologisnya yang keempat. Ya, Oh iya. betul. Yang kelima nanti Ya, kita ya, latihan makasih. soal dari soal-soal Bunda, seperti itu. Nah, Oh iya. misalkan ada terkendala sampai sekarang kok belum bisa upload atau apa, sebenarnya ini nggak boleh disampaikan, tapi nggak apa-apa deh, gitu. Kalau misalnya Bunda belum upload, nah nanti terakhir batas waktunya itu ujian akhir semester. Gitu. Tapi nanti Bunda itu akan terlihat, Bunda terekam semuanya. Bunda uploadnya tanggal berapa, ngirimnya tanggal berapa. Nah kalau udah sebenarnya kalau dulu saya batasi ya Bunda, saya tutup linknya. Tapi sekarang tidak. Karena apa? Saya juga Bunda itu jaringannya agak susah ya. Tapi gini Bunda, tetap ada tenggang. Saat UTS itu harus, karena apa? Saat saya harus input nilai gitu, itu akan saya ambil semua. Jika Bunda belum ada, artinya Bunda tertinggal. Gitu. Jadi nilainya Bunda nggak ada. Harapannya nanti batasnya itu adalah pengumpulan tugas UAS. Setelah pengumpulan tugas UAS itu biasanya saya akan olah nilai. Nah, olah nilai itu yang sudah ada yang saya ambil, yang belum biasanya langsung karena
banyak ya Bunda kelasnya. Jadi biasanya yang tidak mengumpulkan tugas itu sudah masuk, yang sudah tugas ada, semua ada, biasanya sudah katakan bisa A gitu. Tapi kalau misalkan pas saya buka, saya olah nilai, tugas itu belum ada, biasanya nilainya turun Bunda di situ gitu. Karena kasihan yang sudah sesuai gitu. Tapi saya enggak membatasi gitu. Karena enggak apa-apa, Bunda tetap kan yang penting tetap mengerjakan. Tapi kalau terlambat ya begitu. Itu saja Bunda dari saya ya. Baik Bu Tapi ya. kalau bisa untuk yang ini karena bahan saya untuk pertemuan berikutnya harapannya nanti tenggatnya hari Rabu jam 00 WIB begitu. Nah, nanti mungkin hari Kamis akan saya ambil. Nanti akan saya ambil begitu, saya pilih, kan hanya mungkin 30 soal yang saya pakai. Nah, soal-soal yang lainnya, rencana yang saya katakan tadi, saya akan buat satu buku begitu, karya Bunda nanti di situ di halaman ada nama Bunda, nomor NIM Bunda, seperti itu nanti Bunda bisa pakai. Semoga bisa ada waktu yang banyak begitu. Begitu ya Bunda ya? Kayak gitu ya. Ya, terima Oke, baik, kasih. sama-sama. Ada lagi Bunda yang ditanyakan? Maaf Ibu, Cukup ya. saya mau bertanya. Iya, Bunda Gita, boleh monggo. Ibu, kalau misalnya soalnya itu kan ada soal kasus itu ada 1, tapi pertanyaannya 5, apa bisa begitu? Boleh, tapi tetap dalam satu dibuat soalnya tetap 5 gitu. Nanti soalnya dibuat 5, tapi mungkin bisa diganti nama nyonyanya siapa gitu. Gitu. Biar enggak ini. Kadang kan takutnya ada beberapa berbeda jawabannya kan kadang harus melalui kita bisa jawab soal nomor 3 itu kalau sudah dari nomor 2, takutnya gitu. Jadi disendirikan, dibuat mandiri gitu. Kan kadang begitu Bunda. Kita bisa jawab kan kelanjutan gitu. Misalkan kita udah ambil diagnosanya apa, kemudian soal berikutnya tindakannya apa gitu. Nah, karena kalau soal CBT Bunda, kalau soal paper test PBT di kertas kita bisa Mbak Bunda kayak gitu karena kita bisa lihat. Tapi kalau di CBT itu soalnya yang muncul di layar tuh hanya 1 Bunda. Gitu. Jadi soalnya hanya muncul 1, kita bisa back ke belakang. Nanti kalau misalkan soalnya di soal yang sana tadi misalkan kita udah sampai nomor misalkan nomor 60. Nomor 60 itu untuk 5, biasanya ada keterangan nomor 60 ini untuk 5 soal. Tapi kadang kita kalau udah di komputer itu udah kita back soal yang nomor 61, 62, nanti kan kadang kita udah lupa Bunda. Gitu. Tapi kan tetap ada soalnya tetap ditulis ulang gitu. Di depan kan nggak mungkin kita soal dari nomor 60 gitu. Kan enggak, kita kan akan back ke belakang. Di back itu kan lama, memakan waktu. Belum kita menemukan soal, belum kita baca. Nah, biasanya kalau soal CBT bisa begitu, tapi itu nanti ada soalnya ditulis ulang, kasusnya ditulis ulang seperti itu. Dan jangan sampai jawabannya itu dari kasus yang berikutnya sebelumnya gitu. Jadi seperti itu Bunda. Dan biasanya Bunda, kasus PBT atau kalau kita PBT itu soalnya tidak hanya 250 Bunda. Memang kita mengerjakan 250, tapi bank soalnya itu biasanya ada 500. Nah, soal yang muncul ke kita itu enggak sama gitu. Misalkan saya kemarin kok saya tahu karena memang kemarin seperti itu memang waktu adik-adik reguler mau tryout itu dibikin begitu. Jadi kita punya di dalam home base soal itu ada 300 soal. Nah, setiap komputer sini itu disetting yang muncul itu random gitu. Jadi yang muncul ke monitor itu random gitu. Jadi nggak sama Bunda. Sama dengan kalau Bunda pernah ikut ujian itu kan buku 1, buku 2 kan ada ya, buku 1, buku 2, buku 3. Nah, sama sini kan nggak sama, kita nggak bisa contohan. Karena soal di sini buku 1, samping kanan kita buku 2. Kita buku 2, sini buku 1, sini buku 3, kan nggak bisa. Nah, depan juga nggak sama. Soal samping kita nggak sama, soal kanan nggak sama, depan nggak sama, belakang nggak sama. Itu kalau realnya di PBT. Tapi kalau di CBT soalnya acak Bunda. Gitu. Jadi soal misalkan saya sekarang ini ngerjakan soal 33. Sama samping saya itu belum tentu sama soal 33. Gitu. Jadi soalnya nggak sama. Meskipun sama 33, tapi soalnya nggak sama. Jadi yang muncul acak gitu. Makanya boleh Bunda pakai satu soal untuk beberapa kasus boleh, tapi tetap ditulis ulang soalnya, begitu. Begitu ya Bunda ya? Pertanyaan yang sangat bagus tadi. Oke. Iya. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Yaitu Bunda, perbedaan kita antara online dan offline. Mau bertanya? Ya Bunda Nur Nasmi ya? Oke. Iya, ini Ibu, ini 5 soal kasus patologi ini Bu, di seputar kehamilan.
di seputar kehamilan saja, Ibu? Iya, Atau ada iya. Kehamilan Oh, saja, karena departemen kehamilan. Jadi semua tentang kehamilan, baik patologis maupun fisiologis. Kehamilan saja. Kalau misalkan ada nifas ya iya. nifas, kalau ada tapi Bunda nanti perhatikan ya, kadang agak terkecoh antara persalinan dan kehamilan. Kalau misalkan kasus persalinan itu misalkan seorang ibu hamil datang, dia TFU-nya segini-segini, kemudian dia mengeluh mual mulas kenceng-kenceng atau his, itu termasuk soal persalinan Bunda, gitu. Jadi dia masuk kala berapa itu sudah persalinan gitu. Jadi soal kehamilan itu bukan berarti kalau ibunya hamil, tapi ya penata laksanaannya tentang kehamilan gitu. Pertanyaannya tentang kehamilan. Kalau ada juga soal ibunya hamil, kemudian dia his, kemudian dia pembukaan keberapa, harusnya apa penata laksananya kalau misalkan dia harus pulang ke rumah atau tunggu pembukaan lengkap atau diagnosanya belum infarto, itu sudah masuk persalinan Bunda. Nah itu batasnya di situ. Kadang banyak yang begitu Iya, Bu. begitu masuk, oh ini masuknya persalinan. Ya memang sih seorang ibu hamil gitu, tapi kan kita lihat ibunya itu kan sudah ada tanda-tanda infarto, berarti sudah masuk persalinan. Jadi itu soal persalinan. Tadi rupa yang mau saya tekankan di situ. Itu ya Bunda ya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bunda. Jadi di sini nanti Bunda punya pengalaman buat apa ya, membuat soal juga pernah, terus kemudian menjawab soal juga pernah seperti itu. Jadi tahu clue-cluenya itu bagaimana tahu seperti itu. Oke Bunda, dari penjelasan saya tadi ada penambahan pengetahuan atau udah pernah dapat ya begitu sama begitu mungkin dari Bunda? Atau ada perbedaan sebelum dan sesudah? Atau sama aja gitu? Ya, kan tujuan pembelajaran kan sebenarnya dari yang tidak tahu menjadi tahu seperti itu. Nah, harapannya seperti itu atau mungkin datar-datar aja begitu. Karena kalau udah tugas itu rasanya kayak blank gitu ya. Waduh, tugas lagi gitu ya. Nggak ada dapat tugas dipikirkan yang lainnya. Tugas yang belum vaksinator, belum tugas ini, belum tugas ini, apalagi nanti akhir bulan yang di puskesmas. Banyak sekali ya. Oke, baik. Baik itu Bunda, tapi itu tadi ya segala keputusan yang kita ambil memang kita udah tahu resiko dan konsekuensinya seperti itu. Tapi jangan khawatir, tetap selalu ada solusi jika ada mengalami kesulitan-kesulitan. Harapannya semuanya mulai pembelajaran, nanti penelitian, nanti proposal, penelitian sampai 1 tahun ke depan sampai Bunda dinyatakan lulus, semuanya berjalan dengan lancar. Meskipun ada kendala itu pasti bisa diatasi secara bersama-sama. Masuk bersama, lulus juga bersama-sama. Gitu ya Bunda ya? Oke. Amin. Baik. Baik Bunda, ada lagi? Jika tidak ada lagi, saya akhiri. Bagi Bunda yang tidak sibuk, bisa langsung menulis di kertas terlebih dahulu, baru nanti diketik. Atau kalau enggak, bagi Bunda yang ada kegiatan lain, boleh kegiatan lain. Tenggatnya nanti Rabu jam 00 WIB. Begitu. Ada lagi Bunda? Jika tidak ada lagi, saya akhiri. Saya tunggu dulu. Ada lagi pertanyaan Bunda? Oh ya, sebelumnya kita foto bersama dulu Bunda ya, lupa. Ini Bunda yang bisa open kamera, tahan dulu. Karena di sini ada 2 slide ya, ada slide kedua, ketiga, nanti ada 3 slide seperti itu ya. Nanti foto-foto ini akan saya upload di pertemuan pertama Bunda. Oke. Oke Bunda tahan dulu karena ada 3 slide ya. Nanti kalau sudah saya hitungan 1, 2, 3, nah Bunda take action gitu ya. Oke. Boleh, mau foto KTP boleh, mau cibi-cibi boleh. Gitu. Oke, saya hitung layar pertama ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, baik. Saya simpan dulu Bunda. Bunda tahan dulu kameranya maksudnya. Saya tulis dulu di sini DB ya ini tadi ya. DB 1 DB2 DB2 1 B2, Ibu. ya DB2 picture 1 ya. Oke, saya lanjutkan lagi layar kedua. Oke, iya Bunda, dan tadi di NTT hujan deras. Oke, baik, nggak apa-apa Bunda. Bunda buka kamera. Nah, slide kedua, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Saya simpan dulu. DB2 pik 2 ya. DB2 picture kedua. Oke. Oke.
sekarang yang terakhir Bunda. Oh, terakhir. Layar terakhir. Oh, ternyata sampai 2 aja Bunda. Mungkin karena tadi ada beberapa bunda-bunda yang apa namanya izin ya. Oke. Baik Bunda, sudah. Bagi Bunda yang kameranya sudah, yang boleh off kamera sudah. Oke. Baik Bunda, selamat sore. Tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga ya Bunda ya. Oke, jaga imunitas. Oke ya. Mari. Terima kasih, Bu. Iya, Bunda, dari hujan deras di NTT tidak terdengar suara Ibu. Nanti bisa rekam ulang ya, Bunda ya. Jangan lupa nanti saya kirim link YouTube-nya, Bunda absensi di situ. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Sama-sama, Bunda. Kasih, Bu. Sama-sama. Bulan 9. Soalnya ASN kan harus izin ini itu Kak. Soalnya beda lihat Kakak di grup ini.